Mana saja 7 amalan sunnah yang sering dianggap bid'ah. Tapi kita harus tahu dulu apa itu bid'ah. Ini definisi bid'ah. Saya pakai Ibnu Taimiyah, ya, karena Ibnu Taimiyah mah dipakai oleh saudara-saudara kita di Salafi, ya, di Wahabi. Nah, definisi bid'ah itu kata Ibnu Taimiyah, wal bid'atu ma khalafat al-kitab wa sunnah wa ijma' salafil ummah minal i'tiqadat wal ibadat. Yang artinya bid'ah itu adalah i'tiqad atau keyakinan dan ibadah yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Ada kalimat ijma', Pak. Nah, kebanyakan kan yang sudah membid'ahkan itu semangatnya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, titik aja. Tidak ada ulamanya, tidak ada ijma'. Nah, itu yang membuat ya jadi galak gitu kepada amalan-amalan orang lain. Jadi bid'ah itu apa-apa yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah yang dianggap ibadah atau keyakinan. Itu bid'ah, Bapak sekalian. Kalau sunnah mah kebalikannya. Sesuatu yang memang ya ada di dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Atau ya Sunnah Nabi itu disebutkan bahwa qaulun wa af'alun au takrirun usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya di sini definisi lain. Ma aktsara anin Nabi sallallahu min qaulin au filin au takdirin au sifatin au khulqiyatin au siratin sawaun kana qablal bi'tsah au ba'daha. Segala yang bersumber dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, takrir itu pembiaran Nabi. Para sahabat makan biawak, tapi biawaknya biawak Arab, dob namanya. Oleh Nabi dibiarin. Para sahabiah itu sahabat perempuan, termasuk Siti Aisyah. Nangap main musik pun orang merpana. Nabi enggak melarang, Nabi enggak menyuruh. Nah, itu juga masuk sunnah. Kenapa? Takrir itu pembiaran dalam tanda kutip. Itu juga sunnah. Maka di masjid ini kalau muludan, kalau rajaban, ya setahun 2 kali mah tetap makan ayat barudak, marawis, gitu. Ya enggak masalah. Kenapa? Karena itu walaupun Nabi tidak melakukan, walaupun Nabi tidak posidahan, Nabi tidak nasir, tidak samroh, ya tidak marawisan, tetapi Nabi membiarkan. Itu juga sunnah. Karena ada takrir. Ya, jadi pembiaran. Nah itu Bapak Ibu sekalian, jadi sunnah itu apa-apa yang keluar dari Nabi, baik ucapan, pekerjaan, atau pembiaran. Itu sunnah. Nah kalau bid'ah tadi nggak ada dari Al-Quran, dari hadisnya, gitu. Itu mengada-ada tanpa dalil. Gitu ya. Baik ibadah maupun keyakinan. Itu bid'ah sama sunnah. Nah, saya sepakati dulu karena di sini juga saya yakin namanya di kota ada yang dari NU, ada yang dari Persis, ada yang dari Muhammadiyah. Saya hargai, saya hormati, ya saling menghargai saja. Maka kita sepakati dulu 7 hal ini sebelum membahas yang 17. Apa? 1, tujuan kajian ini untuk tafahum, saling memahami, bukan saling menjelekan. Bukan kata saya, ini yang paling benar, itu salah. Nggak akan di kajian ini nanti. Saya menghargai. Suatu ketika saya ngisi di Masjid Al-Murabi di Setrasari, di kota Bandung. Sama Ustaz Hanan At-Taqi. Tiba-tiba ada yang nyeletuk. Jangan, maaf, tanya. Karena saya suka ngisi di radio NTFM, Pak. Setiap hari Ahad sore, ya. TV kontemporer. Di televisi malam Rabu. Ya Ustaz jaga isi seri adab-adab Islami. Ada yang nanya, ajengan, saya dilihat di radio di televisi ajengan itu karena dalil-dalilnya hadis-hadis. Kayaknya ajengan Persis. Tapi pas tampil pakai sorban, pakai sarung, membawa santri juga NU. Saya mau nanya, kalau ajengan itu NU, Persis atau Muhammadiyah? Itu Pak langsung ditodong. Ya saya kan
diplomatis itu Pak ngajawabna kumaha. Walaupun saya nyebut Persis NU berenang diulang. Saya nyebut NU Muhammadiyah mau nganggap. Akhirnya saya sambil huruf Pak. Saya itu NU Persis Muhammadiyah. Jadi Persis itu persis ya Muhammadiyah. Artinya apa? Semua ormas itu hanya kendaraan. Terkait hanya khilafiyah, kunut, tahlil, marhabah itu mah hanya ya dinamika khazanah keilmuan yang beda pemahaman. Saling memaklumi saja. Soal syahadatnya sama, sholatnya sama, hanya beda, hanya kecil-kecil saja. Ayat tekan, ayat itu, ayat kunut, ayat itu, ayat mengusap sesudahnya ada yang niat. Itu kan hanya khilafiyah. Maka jangan diperuncing itu. Ya tujuannya untuk saling tafahum. Yang nomor kedua, tujuan kajian ini tidak untuk memperuncing khilafiyah, justru untuk saling memaklumi. Nomor ketiga, semua yang dibahas tidak semuanya pendapat yang rojih, yang penting ada dalilnya. Kalau ada dalil berarti bukan bid'ah, terlepas nanti ini ada yang lebih kuat sebenarnya. Ya, tapi ini mah yang penting ada dalil, karena kalau ada dalil berarti tidak boleh dihukumi bid'ah. Yang nomor keempat, masalah yang dikaji hanya untuk diketahui bahwa itu pendapat yang berdalil hadir. Yang nomor kelima, tidak untuk memperdalam siapa yang paling kuat dalilnya. Itu mah nanti urusan lagi ya. Hari kunut, kuat mana sih hadisnya ini sama itu urusan lain. Ini penting ada dalil. Yang keenam, karena soal sunnah bid'ah, jadi dalilnya hanya mengetengahkan hadis saja. Tidak pakai Al-Quran dan tidak pakai kawal-kawal para ulama. Karena dengan ada hadis cukup, ini bukan bid'ah. Yang terakhir, karena soal sunnah bid'ah, jadi tidak mengetengahkan usul fikih maupun fatwa ulama-ulama fikih. Jadi cukup ada hadisnya berarti itu bukan bid'ah. Mana saja 17 hal sunnah yang sering dianggap bid'ah. Nah, yang pertama, zikir keras sesudah sholat. Di sini saya kira tadi zikirnya caranya Pak, biasanya keras. Nah, tiba-tiba ada yang nunjuk. Zikir jahar itu mengkhilafi Al-Quran, menyalahi Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu kan harus tabarruan, rohbanan. Jadi harus sunyi, sepi, harus sir. Karena adab kepada Allah itu tiba-tiba nuduh begitu. Padahal Bapak lihat hadisnya enggak kaleng-kaleng. Bukhari. Jadi kalau Bapak menemukan di hadis ada Bukhari, itu jangan ditanyakan lagi validitasnya Pak. Udah itu sahih. Itu pasti sahih. Tidak ada kitab sesudah Al-Quran yang paling sahih di kolong langit ini. Kecuali Bukhari. Baru Muslim. Baru Abi Daud, baru Ibnu Majah, baru Tirmizi dan Nasa'i. Itu namanya kutubus kitab. Nah, Bapak sekalian, mana hadisnya? Hadisnya begini. Biar pakai slide saya biar semuanya lihat. Inna rob as-saud bidzikri inna yanfarifun nas minal maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idan soroku bidzalika idza sami'tuhu. Yang artinya apa? Sesungguhnya mengeraskan zikir sesudah manusia bubaran dari salat, selesai dari salat, itu adalah kana ala ahdi Rasulullah. Ada terjadi kebiasaan di zamannya ala ahdi Rasulullah SAW, di zamannya Nabi SAW. Dan kata Ibnu Abbas, aku tahu bahwa sholat itu bubar kalau sudah mendengar suara zikir dari kejauhan. Artinya Pak, kalau Ibnu Abbas rada telat, beliau masih di sana, aduh, udah beres di sholat. Kenapa? Karena kejauhan kedengeran, kan belum ada speaker. Artinya apa? Artinya dari hadis Bukhari ini, ba'da sholat itu memang zikirnya itu para Rasul dan para sahabat itu kencang. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kencang. Jadi kata siapa sir? Terlepas kita sekali lagi hormat. Kalau ada juga yang
Ya itu memang ada juga dalilnya. Tetapi kalau membid'ahkan kepada yang keras zikirnya, salah. Ini dalilnya Bukhari. Di Muslim juga diriwayatkan. Nah itu Pak, jadi ya di sini zikir keras jangan sungkan-sungkan Pak. Ya, ini sunnah Nabi, sunnah para sahabat. Ya. Kalau Nabi sunnah, kalau para sahabat namanya askar, askar para sahabat. Itu yang pertama. Yang nomor kedua, puji-pujian di masjid. Bapak lamun asal usul nanti lemur, besok pantas jam setengah genep teges ngaharaluang barudahnya. Eling, eling umat muslimin muslimat. Masih ayat kene itu Pak di dia. Ayat kene. Tiba-tiba ditunjuk orang itu bid'ah. Nanaonan di masjid setelowongan. Itu tiba-tiba dihukumi bid'ah. Nah, iya jelema kurang piknik, kurang ngaji. Atau buka ya hadis riwayat Bukhari Bapak sekalian. Hadisnya hadasana Ali bin Abdullah, hadasana Sufyan, hadasana Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyab qala marra Umar fil masjid wa Hasan. Siapa Hasan? Cucunya baginda Rasulullah SAW. Apa? Yunsidu, beliau ya yunsidu itu kan nasid. Nasid itu bernyanyi, ya, bersyair, pujian. Ku Umar tadi dikritik gitu. Ku Umar dikritik, Hasan bilang begini, Pak. Kata Hasan, faqala kuntu unsidu fihi wa fihi man huwa khairun minka. Tuma iltafata ila Abi Hurairah. Faqala unsiduka billah ruhil kudus wala na'am. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul uhibbu anni Allahumma ayadudir. Yang artinya begini. Suatu ketika Hasan itu lagi pujian. Ya lamun disunah mah eling umat, lamun ayeuna mah naon gitu. Ya pujian we barudak dina sholawatan. Tiba-tiba Umar datang. Kata Umar, apa-apaan ini? Tiba-tiba kata Hasan, wahai Umar, aku melakukan ini di depan orang yang lebih baik dari kamu. Dan beliau tidak mempermasalahkan. Umar melirik kepada Abu Hurairah. Aliriknya dia. Benar Nabi ini gitu ya, tidak mempermasalahkan. Kata Abu Hurairah segan sama Umar. Karena Umar kan tadi ngeritik. Gitu. Hasan yang pujian. Nek ngabenerkeun Hasan nggak enak sama Umar karena Umar tadi udah menyalahkan. Tapi satu sisi ini kan benar terjadi zaman Nabi dan Nabi ya pain-pain saja, oke saja. Tiba-tiba kata Hasan, mudah-mudahan Abu Hurairah kau dikuatkan untuk menyampaikan kebenaran. Akhirnya Abu Hurairah bilang kepada Umar, betul Umar, Hasan pujian di depan Nabi dan Nabi tidak mempermasalahkan. Nah ini berarti sunnah. Maaf, jangan make jeung sunnah. Kan Nabi tidak melakukan pujian, ya kan tadi. Sunnah itu definisinya qaulun wa af'alun wa taqrirun usnida ila Nabi sallallahu. Ucapan, pekerjaan atau pembiaran yang dilakukan Nabi itu definisi sunnah, hukumnya ibadah berpahala. Jadi Bapak sekalian, pujian di masjid sebelum ya sholat berjamaah, manggil orang supaya datang ke masjid, ngamakmurkeun, nyiarkeun masjid, ulah masjidnya juga kuburan, jara rempe weh. Itu teh disunahkan. Hadisnya Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Gitu. Jadi ya cucu Nabi yang melakukan. Jadi lamun putrana Pak DKM, putrana Pak Ustad di masjid teh paru pujian gitu. Allahul Kabe. Reang sadayana. Itu jangan tong digeunggeureukeun. Itu sunnah. Nah, itu Bapak sekalian, terlepas ada yang kita memaklumi kalau ada yang melarang ya mungkin pemahaman mereka. Ya kita lamun di masjidna Masjid Persis, Masjid Muhammadiyah ya tong ngahanakeun, kita hargai aja. Urang mau budak ke Masjid Persis atau Muhammadiyah. Ya kita, nah di sini mah enggak ya, nanti di masjid lain aja atau di rumah kita.
kita ngehargain beliau gitu ya. Hargai ini Masjid Muhammadiyah, Masjid Persis. Ya hargai saja. Hanya tolong jangan membid'ahkan. Karena ini ada hadisnya. Gitu. Nah ini Pak, kontroversi. Membakar dupa. Kan urang mah geus pasti konotasi lamun aya jelema ngabakar menyan pasti dukun kan gitu. Itu jangan dulu main ponis. Nabi itu Pak, para sahabat mewangikan ruangan, mewangikan masjid dengan membakar dupa. Ya, konteks budaya urang mah menyan. Ya, tapi di Yaman itu ya menyan tapi memang beda baunya. Gitu. Ari urang mah geus konotasi dukun karena ya khas gitu ya. Ieu nanti nyamuang nanti. Tapi di Arab mah justru ya kayak parfum aja Pak. Nah membakar dupa lamun tema di masjid iya malam Jumat. Dan sambil marhabaan solawatan ngabakar dupa. Selengseng sa masjid teh wangi meni ya tambah semangat gitu. Itu sunnah gitu. Mana? Ini hadisnya riwayat Nasa'i. Inna Ibnu Umar idastajmara istijmara ya bi alwah guero matroh di kapur ya kapur teh mun urang mah di dieu mah kamper gitu ya tapi dibakar teh Pak wangi ya. Ya truhu mal alwah sumaqala hakada kana yastajmaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Ibnu Umar itu anaknya Umar. Anak Umar itu punya anak laki-laki dua namanya Umar dan Umair. Ya, Abdullah bin Umar. Ada namanya Ubaidillah bin Umar. Maka dilani Ibnu Umar dan Ibnu Umair. Ya, walaupun dua-duanya beda nasib. Kalau Ibnu Umar jadi ulama, kalau Umair, kalau Ubaidillah justru dicambuk oleh ayahnya sampai meninggal. Karena dijebak oleh orang jahat, minum minuman keras sampai zina. Ada yang ngaku, akhirnya dirajam. Bukan dirajam, dicambuk ya. Mi'ata jaldah. Tapi baru 8 kali cambukan, udah meninggal. Karena siapa yang nyambuknya bukan polisi, bukan algojo. Tapi Umar sendiri. Karena Umar bilang, saya sendiri akan mencambuk anak saya. Makanya Umar mah diberi gelar Al-Faruq. Orang yang memisahkan antara hak dan batil. Anak sendiri. Dia yang akan menghukumnya. Ya, seperti baginda Nabi. Lau sarokot Fatimah binti Muhammad tuha. Kalau yang mencuri itu Fatimah anaknya Muhammad. Aku yang akan memotongnya. Itu tidak pandang bulu. Nah, Ibnu Umar anaknya Umar. Ibnu Umar. Ya, Abdullah bin Umar. Nah, beliau beristinjbar dengan uluwah yang tidak ada campurannya. Dan dengan kapur yang dicampur dengan uluwah. Kemudian beliau berkata seperti inilah Rasulullah beristijmar. Beristijmar itu menyalakan dupa supaya ruangan wangi. Itu teh sunnah. Begitu. Jadi jangan dianggap iya mah masjid besar iya mah jika nanti pengikut dukun hungkul. Nah mana yang ngomong gitu? Iya make jeung nyalakeun dupa deui gitu. Iya kawas dukun dia kurang piknik dalam mengkaji hadis. Gitu. Ya terlepas memang menyantet konotasinya jadi negatif karena suka digunakan oleh dukun gitu. Diakui memang gitu. Tetapi ya kita segala sesuatu pakai dalil gitu. Nomor keempat, Bapak suka mendengar hawalan, Mbak? Ayo ke pesantren anu hawalan. Saya mesantren ya di beberapa belas pesantren, Pak. Ya kalau silaturahim antar alumni itu mengambil momentum haul. Ke Manon Jaya saya haulan misalnya itu di Muharram gitu ya. Ke Cikole, saya fikihnya di Cikole, haul ke sana. Ya, terus ke Garut, ke Kudang, Limbangan. Ini Quran saya dari Qiraatus Sab'ah, Kudang, Limbangan ke situ. Ya, logatnya saya dari ini Purwakarta, Cipulus gitu ya, haulan. Nah, ini haulan tiba-tiba ditunjuk bid'ah. Jangan dulu main bid'ah. Coba kita buka hadisnya. Ini malah ada ayat Al-Qur'annya. Jadi hadisnya begini. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajuru as-suhada bi Uhud fi kulli haul. Nabi senantiasa berziarah ke makam ke para pahlawan Uhud
ya ke Baki, kadangkala ke Khadijah, istri tercintanya. Itu fikuli haulin, setiap mengambil momentum minimalnya setahun sekali. Jadi haul itu ziarah atau mengadakan doa bersama untuk orang yang sudah meninggal di setiap tahunnya. Itu haul itu ada dari hadisnya. Di sini ada kalimat ya, ini di sini walaupun ya contohnya ya contoh makan ibarat mah cukup satu, yaitu ya juru as-suhada bi Uhud, ya ziarah kepada suhada Uhud fi kulli haulin, setiap tahun. Ini hadis yang bawahnya diikuti oleh Abu Bakar, diikuti oleh Umar, oleh Utsman. Itu juga berziarah ke makom Nabi fi kulli haulin. Apalagi kalau sudah pindah kekuasaan ke Baghdad, ke Damaskus, Bani Abbasah, terus Bani Umayyah, itu biasanya ziarah ke Nabi, ke para sahabat, suhada, itu fi kulli haulin, minimalnya setiap tahun. Maka ibu bapak ya umroh teh bagusna mah setiap tahun, itu fi kulli haulin. Mudah-mudahan sadayana arangkat umrohnya Pak. Setiap tahun minimal setahun sekali Pak gitu ya. Mereketkeun lah sok jual gitu ya motor teh tilu mah gitu ya. Ulah ngagugulung wae dunia. Masa hirup sakali-kalina teu ngalaman ka tanah suci. Gitu ari anu gaduh gitu ya. Nya nu can gaduh mah ngadoa we mudah-mudahan aya rezekina. Kan umroh haji teh macem-macem, aya Haji Samsudin, aya Haji Sodikin gitu ya, aya haji naon deui Pak. Nah, salajengna ziarah derbreng ke Wali Songo ti masjid ieu ibu bapak barangkali bade ikut, bade ziarah ke mana ya. Tiba-tiba ditunjuk itu bid'ah. Itu golongan para penyembah kubur. Aduh, itu menyakitkan. Jadi konotasi ziarah itu udah jelek, seolah-olah orang teh menta ka kuburan. Padahal jelas hadisnya nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Aku memang dulu melarang ziarah kubur kata Nabi, tapi sekarang fazuruha, ziarahlah. Itu kalimatnya fi'il amar, al aslu fil amri lil wujub. Asal dari amar itu menunjukkan wajib. Jadi ziarah kubur itu Bapak bukan bid'ah, sunnah. Nah yang jadi pertanyaan, dan Muhammadiyah NU gitu ngaharamkeun ziarah kubur. Muhammadiyah versi Salafi juga enggak mengharamkan ziarah kubur ajengan. Tapi yang dilarang itu ziarah kubur ke para wali. Lah, hari dalil nu tadi haul Nabi kan ziarah ke makam syuhada, ke orang-orang yang berjasa kepada Islam. Dan itu bukan semuanya keluarga Nabi. Ada yang bukan siapa-siapa Nabi secara nasab. Hanya orang-orang yang berjasa kepada Islam. Apakah Wali Songo tidak berjasa kepada Islam? Apakah Syekh Muhyiddin di Pamijahan tidak berjasa kepada orang Jawa Barat? Itu yang mengislamkan Jawa Barat. Nah, itu salah kaprahnya membid'ahkan ziarah kubur kepada makom-makom para wali, para ulama. Enggak ada larangan. Tetap aja hukum asal ziarah mah sunnah. Walaupun di usul fikih, kalau awalnya dilarang dan yang keduanya diperintah, itu dulu al-ibahah menunjukkan kebolehan. Tapi karena Nabi melakukan berarti kembali naik derajat jadi sunnah. Jadi kalau hanya ucapan mah kata Nabi, dulu aku melarang tapi sekarang mah silahkan ziarah, itu mah iya boleh. Tapi kalau meriwayatkan hadis Nabi ikut ziarah Pak, berarti sunnah hukumnya. Karena itu kan af'alun Nabi SAW, pekerjaan Nabi SAW. Gitu. Jadi Bapak mau ziarah ke makam para wali, ke para ulama. Aduh, orang Bandung, orang Cimahi mah ulah hirap ka Mahmud. Anu ngislamkeun orang Bandung, orang Cimahi, orang Bandung Barat, orang Kabupaten Bandung teh itu di Mahmud, ziarah ke Mahmud gitu ya. Itu jelas-jelas orang yang berjasa kepada Islam itu disunahkan gitu. Hanya memang Bapak kudu bisa ngahwit ka jelema awam anu datang ziarah teh kalaka menta-menta. Ada memang oknum, tapi tidak boleh menghukumi semuanya. Bapak naon ziarah, aduh usaha keur sulit. Sugan we engke di ditu bisa nyomot kerikil di makam Wali Songo. Ieu naon teh batu leutik nek disakuan, nek dijadikeun jimat. Dor we Pak, keur ziarah teh batur mah keur jalikir we nya ila hadratin ngadoakeun.
Dia mah kieu. Itu batur balubar terwe si kerikil makom tadi cokot. Di sakuan Pak, balik ka Cimahi. Oi, datang ke tukang jahit, pangajahitkeun dina sabu, der dijahit, disimpen di dia tiap dagang. Dagangnya jadi sumanget Pak. Kadario, bener jadi laku. Ari geus laku teh jeplak teh bilang gini Pak Bu, tingalikeun. Geus make panglaris tina kerikil Wali Songo mah. Payu ayeuna mah. Gitu. Nah, ieu jelema bisa jadi musyrik. Kenapa? Kenapa musyrik? Ya jelas meyakini benda mati mendatangkan manfaat dan madarat. Itu sudah cukup jadi indikator kemusyrikan. Nah, secara psikologi, Ustadz, tapi bener tiba-tiba dagangnya untung. Ya itu ada namanya sugesti Pak. Sugesti ya atau nubuah, meyakini, akhirnya jadi ya semangat. Orang tuh jadi percaya diri. Ayo kadario. Akhirnya laku. Padahal lakunya bukan karena batu, tapi karena dia yakin gitu ya, yakin. Akhirnya jadi pede. Jadi we laku. Nah dia duniana memang laku, tapi akhiratna dia bisa dina neraka salalanggengna. Kenapa geus syirik? Allahnya jadi enggak ada. Nu aya tingalikeun geus make batu kerikil ti makam Sunan Kalijaga mah tingali jadi laris. Nah Allahna teu aya. Udah itu musyrik dia. Nah itu memang ada ibu bapak tugasnya harus ngahwit nu kitu. Jadi pangersa Pak Ustadz tadi dia jemaah sekalian tolong kita berangkat ke makam Wali Songo tujuannya untuk ziarah, mendoakan. Ini sunnah, sampaikan hadisnya. Nah harus salam. Nah itu an ziyaratul kubur fazurwa, sampaikan gitu ya. Di Al-Qur'annya, hadisnya, para ulamanya, kawalnya. Tapi tolong tidak boleh ada yang minta-minta ke kuburan. Tidak boleh ada yang tadi ya mau kerikil gitu ya atau naon. Dulu di Arab Saudi, kenapa di depan Ka'bah aya polisi ngajajar? Karena di Indonesia dulu jemaah dari Indonesia dari Madura, Marawa Palu Pak. Jadi Marawa Palu. Jadi si dinding Ka'bah itu di Palu Pak, disemplekeun. Ya tahun 70-an 60-an disemplekeun. Akhirnya ya kapenak. Waduh, parah tuh Arab Saudi gitu ya. Akhirnya Pak dijaga ku polisi. Iya, masih ada oknum-oknum yang hurapat teh ada gitu. Tapi tidak boleh nyakompet daunkeun jadi haram ziarah. Enggak boleh itu. Yang ini Pak, tadi saya lihat di sini sopnya ya tidak rapat. Gitu, tidak bersentuhan. Nah, Bapak sekalian, teman-teman kita dengan tidak mengurangi rasa hormat yang baru hijrah itu yang belajarnya dari YouTube. Sholat itu harus rapat. Bahu kena bahu. Ya keneung kena keneung, kudu kena gitu. Ulah aya lowong saeutikun, kudu kena. Nah, ini Pak. Dan dia mengatakan bid'ah, yang renggang itu yang enggak kena bahu dengan bahu itu bid'ah. Yang enggak kena kaki dengan kaki itu bid'ah. Mana dalilnya? Dalilnya dia menyampaikan gini. Kan Rasul itu begini. Sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min iqamatis shalah. Luruskan, rapatkan. Ya, sop kalian. Karena itu bagian dari kesempurnaan salat. Terus di hadisnya ada kalimat ini yang membuat dia mengatakan harus rapat, harus kena bahu dengan bahu. Ini hadisnya. Tuh boleh dilihat. Kana ahaduna yalzaku man kibahu biman kibi sohibihi wa qadamahu biqadamihi. Dan ada satu di antara kami merapatkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Ini dalilnya memang Bukhari Pak. Tapi dia enggak dalam mengkaji nahwu shorof, mengkaji ilmu ya gramatika bahasa Arab. Coba Pak lihat yang merahnya Pak. Ada kalimat kana ahaduna, ada salah satu dari kami. Ya, ada seseorang dari kami, berarti hanya satu orang Pak. Yang merapatkan bahu dengan kaki itu hanya satu orang. Yang lainnya biasa aja. Gitu. Berarti kalau begitu, jadi nanti Pak kalau ngaji hadis, mustalahal hadis, kalau yang ditunjukkan itu para kibarus sahabat, para pembesar sahabat pasti disebut nama.
Seperti gini. Kana Abu Bakar yaljiku man kabahu alaman kibihi. Pasti gitu. Kana Umar, kana Utsman. Kalau pembesar. Tapi kalau bukan siapa-siapa, sahabat, ya eta mah umum, enggak terkenal. Pasti ahaduna, salah satu dari kami, enggak disebutkan orangnya karena tidak dikenal. Maka ininya Pak, konklusinya atau bahasa pesantren natijahnya di ilmu mantek. Natijahnya, Nabi dan para sahabat umumnya enggak rapat bahu dengan bahu, enggak rapat kaki dengan kaki. Sunnahnya itu enggak rapat. Hanya ada satu orang saja yang rapat itu. Nah, tiba-tiba karena hadis ini malah dia sebaliknya. Sunnah rapat gitu ya, harus kena bahu dengan bahu. Ini tidak tepat. Walaupun saya suka menghormati kalau saya sholat di orang Salafi, Wahabi, ya, atau ya biasa Salafi. Kalau Persis Muhammadiyah biasa aja kayak kita. Ini biasa Salafi. Ya saya juga ikut kadang-kala. Bahkan lihat Syekh Utsaimin teh Pak, Syekh Utsaimin teh Salafi, Wahabi. Apa coba? Yang tidak boleh itu kalau sekiranya celah itu masuk anak kambing. Itu baru dikatakan ya inkar sunnah. 7 kunut. Kunutnya tiba-tiba dibid'ahkan. Gitu, ini mah ahlul bid'ah. Kenapa? Ini di subuhna kunut. Aduh, bahaya. Bapak sekalian, Imam Syafi'i itu yang berpendapat kunut itu bukan kaleng-kaleng. Malah dari semua imam mazhab dengan tidak mengecilkan Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal. Yang ahli fikih itu Imam Syafi'i. Imam Malik itu ahli hadis, maka masterpiece kitabnya namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kitab fikih, kitab hadis. Imam Ahmad bin Hambal, beliau masterpiece-nya apa? Yang dipakai Salafi, Wahabi itu kan Imam Ahmad bin Hambal fikihnya. Beliau ahli hadis, ahli fikih. Secara ya takhususnya atau spesialisasinya beliau ahli hadis. Maka kitabnya adalah Musnad Ahmad bin Hambal. Itu bukan kitab fikih, kitab hadis. Kitab fikih ma'al Imam Syafi'i. Jadi kalau belajar fikih, belajar usul fikih, ar-risalah memang mazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i tidak asal-asalan mengadakan kunut itu. Karena jelas hadisnya, ini hadis riwayat Muslim Pak. Muslim itu jangan ditanyakan validitasnya, pasti sahih. Begini Pak. An Muhammad bin Sirin qala qultu lil Anas hal qanata Rasulullah SAW fi sholati subhi qala na'am ba'da ruku' yasiran. Jadi ya Muhammad bin Sirin teh beliau berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat Nabi paling kecil. Kenapa? Karena beliau anak angkatnya Nabi. Jadi ada Anas bin Malik, ada Ibnu Abbas. Anak-anak sagara kieu lamun Nabi wudu gitu ya, menyiapkan air wudu Nabi. Anas bin Malik umurnya paling panjang karena didoakan oleh Nabi 2. Yang pertama, kamu umur akan panjang. Yang kedua, akan jadi orang terkaya. Anas bin Malik itu kaya raya, umurnya pun panjang, lebih dari 100 tahun lebih. Dan dari semua para sahabat, yang paling panjang umurnya Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik suatu ketika ditanya, apakah Nabi kunut setiap subuh? Kata Anas bin Malik, ya, na'am ba'da ruku yasiron. Sesudah ruku beliau kunut. Nah, itu hadisnya riwayat Muslim. Bukan kaleng-kaleng gitu ya. Muslim. Jadi ya harusnya menghargai. Oke, ada memang di hadis lain riwayatnya lemah. Jadi qanata Rasulullah SAW fi kulli subhin hatta farraqa dunia, sehingga Nabi meninggal dunia. Nah, hatta farraqa dunia itu diperdebatkan kesahihannya. Ada. Ya, tapi jangan membid'ahkan orang yang kunut. Jadi Bapak kunut tiap subuh itu hadisnya riwayat Muslim. Gitu ya. Selanjutnya nomor 8, Bu. Memperingati hari lahir. Jangan dulu. Termasuk Maulid Nabi. Maulid Nabi itu, memperingati Maulid Nabi itu perbuatan orang kafir. Karena Nabi Isa diperingati kelahirannya dengan Natalan. Maka disnatalis,
Natalan itu hukumnya bid'ah, menyerupai orang kafir. Keheula. Ulah wakamain jebred wae. Lamun aya bapak usia ustad abi 60 tahun ayeuna teh ku Allah teh dipaparin panjang umur, terus datang ka dieu mawa nasi kuning dibagikeun ka para jamaah teh ikut makan jeung ngadoakeun. Tiba-tiba celetuk, Pak, nanaonan geus kolot masih ngalakukeun kabid'ahan. Kan ulang tahun teh eta teh bid'ah, pekerjaan orang kafir. Keheula. Tingali hadis riwayat Muslim. Lama suila Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil isnain qala dzaka yauma wulidtu fi. Suatu ketika Nabi ditanya, "Ya Rasul, kenapa engkau saum hari Senin?" Berarti saum sunnah ke Senin. Apa jawab Nabi? Dzaka yauma wulidtu fi. Karena hari itu hari aku dilahirkan. Terlepas Nabi mensyukuri kelahirannya dengan saum sunnah, ibadah sunnah, tapi ada terang benderang di sini ternyata Nabi mengingat hari lahirnya. Nabi memperingati kelahirannya. Jadi kalau maulid Nabi memperingati lahirnya Nabi, itu teh Pak, hadisnya riwayat Muslim. Bisi terpercaya engke uih ka bumi aya gaduh kitab riwayat Muslim terjemahan we lah. Buka 1162 nomorna ada di situ. Teksnya. Ketika Nabi ditanya, "Kenapa Nabi saum hari Senin?" Kata Nabi, "Karena itu hari aku dilahirkan." Jadi Nabi mengingat hari lahirnya, memperingati hari lahirnya. Jadi lamun ibu gaduh murang kali datang ke masjid, "Pak Ustad, barangkali aya waktos abdi teh hoyong syukuran. Murang kali abdi ayeuna teh yuswana ya 10 tahun alhamdulillah." Eta teu naon, dengan cara berbagi sedekah gitu. Nu ulah mah lain ngadoa. Happy birthday. Ta eta nu ulah mah. Terus niup lilin, eta nu ulah mah. Eta tasabuh ke orang kafir kalau eta mah. Tapi kalau mengingat hari lahirnya itu hadisnya sahih. Gitu. Bapak langsung sedekahan gitu ya. Naon Pak, Bapak teh geus 70 tahun. Geus bonusna ge meureun ya 7 tahun. Nabi kan meninggal 63. Nah, itu syukuran boleh. Itu nomor 8, Pak. Nomor 8, mudah-mudahan ka udag. Tabaruk. Di dieu teh pangorsa kiai atau habib apa datang ke sini. Beres. Pulang. Aya caina nyesa. Ini di luar kesehatan ya, di luar kesehatan. Ini bicara dalil. Tiba-tiba bapak teh, abi mah tabaruk dar we diinum. Ya mangga teh ngari teu geuleuh mah. Enggak boleh membid'ahkan. Atawa pangersa barangkali abdi punten culangung. Hoyong abdi teh tabaruk gitu ya. Sorban pangersa manawi ieu mah aduh punten lancang tapi da abdi teh hoyong berkah ti pangersa. Terus we sorban nyasok mudah-mudahan barokah sing jadi ahli tahajud, sing jadi ahli duha, sing jadi ahli ibadah. Dar we naon tabaruk ke ahli ilmu. Apakah Nabi dan para sahabat tidak tabaruk? Pak, hadisnya riwayat Bukhari. Ini Bukhari, sahih validitas enggak diragukan. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajr. Fa'ti biwudu'in fatawaddu'a. Wa ja'alan nas ya'khuduna min fadli wudu'. Jadi begini, Nabi teh wudu, Pak. Nah, sisa air wudu dari Nabi mun ayeuna mah kanu emer gitu. Nah, sisa air wudu itu diambil oleh para sahabat, Pak. Mereka usap-usapkan ke tubuh-tubuhnya. Kenapa? Karena itu lit tabaruk. Jadi tabaruk itu di hadis riwayat Bukhari. Jadi lamun bapak gitu ya, aya habib, wah ya sepuh ahli ibadah, terus dicium gitu ya. Di ini atau biasanya sok ngaetakeun minyak wangi gitu, tabaruk. Enggak apa-apa itu. Enggak, malah yang lain menghubunginya musyrik, enggak. Para sahabat oleh Rasul dibiarkan, gitu berarti itu sunnah. Nah, itu Bapak Saudara hadisnya Bukhari. Selanjutnya, dicepetkeun ya Pak, mau aseur dibahas. Tawasul. Jadi tawasul itu bisa tawasul dengan amal, bisa tawasul dengan orang yang soleh,
Ya, itu seperti kia Pak. Ya Allah, dengan kesolehan pangersa kiai anu, mudah-mudahan doa abdi diijabah. Itu namanya tawasul kepada orang soleh. Ada tawasul kepada amal baik. Ibu teh usaha suami teh, aduh ya Allah, keur corona kieu ripuh wae. Terus ibu teh rek ayeuna mah rek meser nasi kuning gitu ya. Engke tinu pangawasan atau nu Jumatan bubaran teh nek tawasul ku sodakohan, mudah-mudahan ku tawasul sodakoh ieu usaha abdi lancar. Nah itu teh naon? Itu namanya tawasul bil amal. Ya suatu ketika, ini hadisnya riwayat Bukhari. Aya anu ka iya Pak, katutup ku batu di gua. Akhirnya satekah polah teu bisa keluar wae. Akhirnya tarawasul ku amal. Kuring gaduh indung. Ya hade kuring ka indung, ya Allah lamun eta teh gawe hade, amalan hade, mudah-mudahan guha teh bisa muka geser saeutik Pak. Kan bisa keluar, aya nu tawasul deui, ya Allah hiji waktu abdi bla 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 bla, mudah-mudahan amal ieu. Akhirnya 3 kali tawasul batu muka. Itu hadis riwayat Bukhari. Sareng hadis ieu sareng sajabina. Jadi tawasul ku amal, tawasul ka jalmi soleh. Umar bin Khattab tawasul ka saha? Ka Hamzah pamannya Nabi. Ketika paceklik kemarau panjang, Umar berdoa, ya Allah bijahi Hamzah amin Nabi sallam, dengan arah-arah Hamzah pamannya Nabi, maka ya Allah turunkan hujan. Akhirnya hujan pun turun. Itu namanya tawasul dengan orang soleh. Nah jadi tawasul boleh. Cium tangan. Bapak lamun sarang orang mazhab lain, itu cium tangan itu kultus individu, mengkultuskan ahli agama kiai. Mau dicarium tangan. Coba lihat ya nah hadis apa? Hadis riwayat Tirmizi, tapi riwayat Tirmizi disohehkan oleh Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Apa itu? An Jabir an Umar qoma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbala yadahu. Ya jadi ada Jabir dapat dari Umar apa? Qoma, berdiri kepada Nabi, selanjutnya jadi sumping Nabi, terus berdiri, terus qabbala yadahu, mencium tangan Nabi. Jadi kalau kita mencium tangan ibu bapak kita, mencium tangan para ulama, kiai, itu sunnah. Karena para sahabat mencium tangan baginda Nabi. Nomor 12, bersalaman ba'da salat. Beres salat teh. Terus ngadoa teh memeh bubar teh saralaman. Samemeh corona apanya, ari keur corona kieu malah ditunda heula. Tiba-tiba mana dalilna salaman ke salat? Itu perkara bid'ah. Ulah waka hadisna Bukhari. An Sayyidina Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu annahu shalla as-subha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala summa taron nas ya'khuduna biyadihi yamsahuna biha wujuhahum fa akhadtu biyadihi famassahtu biha wajhi. Jadi ya ada para sahabat sabere salat itu jemaah berebut untuk menyalami Nabi gitu. Jadi bersalaman ba'da salat bukan bid'ah tapi sunnah. Naon deui Pak? Nomor ke-13. Pentas seni di masjid. Namun Bapak ke masjid Persis, NU atau napi Salafi atau napi Nusanes, itu mual aya Pak marawisan di masjid. Mual aya qosidahan di masjid. Mual aya hadrohan di masjid. Naon sababna? Masa masjid dipakai kesenian? Ya oke, kalau main perasaan, tapi pakai ilmu. Ini hadisnya riwayat Muslim. Muslim itu sama dengan Bukhari. Kitab Tadayana Soheh. Kalau di Abi Daud, di Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah masih mungkin ada yang doif. Tapi kalau di Muslim sama Bukhari itu Soheh. Mana hadisnya? Ja'a Habasah yajtinuna fi yaumi idin fil masjidi.
pada Nabi sallallahu alaihi wasallam fawadatu ra'si ala man kabihi faja'altu undur ila la'ibihim hatta kuntu ana allati insyarifu an nadri ilaihim. Datang orang-orang Habasyah menari-nari di masjid sambil di riwayat lain ya atadapub, ya tadapub itu tetepakan. Jadi mun urang mah ibu-ibu pas muludan sok gitu perdamaian gitu ya bari karikieuan. Nah, apa kata Siti Aisyah, aku letakkan kepalaku di atas bahu Nabi. Jadi Aisyah kieu gitu, narongton gitu. Kieu gitu. Dan aku pun menonton orang-orang Habasyah itu tersebut sampai aku sendiri memutuskan tidak ingin melihat lagi, bosan gitu. Sampai aku bosan. Jadi ya pentas seni Islami di masjid itu hadisnya Muslim. Jadi ya salah kalau membid'ahkan. Walaupun ya keterlaluan jangan gitu ya, lenggak-lenggok gitu ya. Ibu-ibu yang tampilna kan ari budak mah lucu, tapi ibu-ibu geus usia 70 tahun dah sing arengklak gitu ya menimara rijah. Cik atulah gitu. Sing rada nempatkeun diri gitu ya. Kudu nage ibu mah nyanyina sepohon kayu daunnya rindang. Ya itu mah pantes ka ibu-ibu. Anu rada gerakan-gerakan mah barudak gitu kan lalucu Bu, lalucu, lalalinca. Jadi pentas seni di masjid ibu lamun aya muludan rajaban gak masalah. Ini dalilnya hadis Muslim, bukan ya hadis dhaif, bukan yang kaleng-kaleng. Nomor ke-15 Bu. Ini semua yang suka ditembak oleh orang yang suka membid'ahkan. Musik. Tiba-tiba naon salawatan Allahul kafi, naonan eta. Da teu aya para sahabat salawatan. Nah, dia enggak baca sejarah. Nabi ketika hijrah dari Mekah ke mana, Bu? Bukan ke Madinah, ke Yasrib, karena belum jadi nama Madinah. Madinah mah kalau Nabi sudah menetap, dirubah namanya dari Madinah. Datang ke Yasrib. Tiba-tiba di puncak Badar, orang-orang pas Nabi moncorong sumping sareng Abu Bakar, langsung tertepakan, Pak. Ya, tagonian. Tola alba, itu teh hadisnya Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi main musik yang sekira-kira musyriknya Islami, aya solawatan, mengingatkan kematian, mengingatkan Allah, mengingatkan ibadah, itu tidak masalah. Hadis riwayat Ibnu Majah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra di ba'dil Madinah fa idza huwa bi jawarin yadribna bidufihinna wa yataghannina. Artinya apa? Nabi SAW melewati sebagian kota Madinah, ada budak-budak yang memainkan duk teh rebana. Rebana ketika itu sambil bernyanyi-nyanyi. Beliau berkata, Nabi berkata, ya'lamullah anni la uhibbukunna. Allah tahu bahwa aku mencintai mereka. Jadi aya nu tagonian kikieuan di Madinah. Kata Nabi, aku mencintai mereka. Jadi ya musik Islami itu ada dalilnya, Pak. Isbal mutlak bid'ah. Ya tadi isbal teh kieu teh apa? Lihat saya. Ini saya masuk isbal, Pak. Kenapa? Di bawah mata kaki, di bawah mata kaki. Itu saya dulu ditepak, ditaplek. Haram. Saya ya karena saya mah mancrit, Pak. Keur kuliah teh jiga anak SMP gitu. Meureunnan samarukna budak leutik ke saya. Samarukna bukan lulusan belasan pesantren. Samarukna saya bukan sarjana agama gitu. Ya masih S1 dulu. Sekarang doanya lagi doktoral. Diceplak, Pak. Gitu. Saya biarin aja. Ya ngaranna nama nage imam geus takbir, biarin aja. Tapi jujur itu sholat terhusu selama hidup saya. Husu teh sanes mikiran sholat, Pak. Mikiran jalma digigireun ieu, asa kacida-cida teuing. Tepikeun ka naplek. Geus beres langsung Pak saya diajak. Kang, punten. Aduh. Ya nu tadi dicarios. Sampaikan dia nyampaikan dalil, Pak. Jebret ku saya dikasih dalil. Hadisnya riwayat Bukhari. Kata Nabi, anta tasna'u dzalika laisa bil huyala.
Abu Bakar, kamu melakukan itu di bawah mata kaki bukan sombong. Oh berarti korenahnya, elatnya haram di bawah mata kaki karena sombong. Kalau tidak sombong nggak masalah. Kenapa? Dulu kain itu langka zaman Nabi. Jadi orang-orang kaya itu tanda kebesarannya itu Pak, si gamisnya itu dikebawahin, ngagangsur. Lamun Bapak lihat pembesar Ratu Inggris, manehna geus di ditu eta si ieu teh si buntut busanana teh masih keneh di mana Pak? Gitu kan? Nah itu teh tanda kesombongan tanpa kemegahan. Jadi kalau ayeuna mah kain geus di mana-mana, ya sombong teh mun make Mercy di telaksonan. Saya datang ke sini pakai Mercy, telakson, TKM, yo, pakai sepeda pakai Mercy, hoyong disambut. Nah itu baru sombong. Hari zaman Nabi mah sombong itu kain dilebarkan sampai ya juru ijarohu, jadi ngagusur sampai gamisna, wah jadi nyapu lantai, gitu. Nah ini baru sombong. Tapi kalau sekarang ya kan di usul fikih al hukmu ya duru mal elat wujudan wa adaman. Hukum itu berjalan dengan sebabnya. Kalau sebabnya hilang, itu sudah bukan sombong lagi, berarti hilang, enggak sombong. Apalagi kata Nabi ketika itu pula, kamu Abu Bakar melakukan itu di bawah mata kaki bukan karena sombong, enggak masalah. Dan itu hadisnya Bukhari. Ngahuleng Pak eta orang tuh saya dikasih dalil mata kang kanggo kapayu kade ulah ngaraos bener ngalira di atas langit aya keneh langit dikitukeun Pak pakarek ngahuleng. Jadi isbal itu ya Bapak lamun di atas mata kaki bagus silakan, dah hadis-hadisnya banyak ya harus di atas mata kaki. Tapi kalau ada di bawah mata kaki karena tahu bahwa saya mah teu sombong, ya itu lain perkara, kita harus menghargai. Terakhir, air doa. Malam Jumat, urang onang deui Pak ajengan Darul Ihsan teh. Kata saya teh Bapak Ibu mangga bilih aya anu bade didoakeun. Nyaranak cai we kana botol. Bapak Ibu teh nyaranak cai kana botol. Dar disimpen di dieu. Ieu urang ngadoa, dar ngadoakeun. Jebret teh. Nanaonan doa kana cai, doa mah ka Allah. Nanti si caina lamun dipake minum pakai daun jadi musyrik. Jadi merasa ieu cai teh jadi cai obat. Jebret aya nu bilang gitu. Pak tahan heula. Kade ulah merasa benarnya lila. Ngaji teh sing tamat. Sing komparatif. Naon Pak nu kitu gampang ngabidahkeun. Ngaji hadis teh komotan. Jadi dia lihat website searching haram ini jebret. Hadisnya teh parsial, tidak komprehensif. Ya kalau santri mah saya dulu ngaji Kutubus Sitah itu dari bismillah sampai tamat itu dilogat Pak. Dilogat. Bahkan bukan hanya hartina, setiap kalimatnya itu di breakdown, diurai. Bismillahi alba'u harfu jarin aslin jahitaju ila muta'alikin yatalaku bihi manan pinapsi. Bismi mudhaf alohi mudhaf ilaih. Wa huwa majrun bi mudhaf ala mutajri kasratun badan fi arihi. Ar-Rahmani natun ala lohi anatu ala majri. Itu hurufnya aja di breakdown, diurai. Ini mah orang comot aja hadis, jebret bid'ah. Hari saya mah dan santri-santri semuanya itu dilogat Pak. Bukhari Muslim teh dari awal sampai akhir, pasaran ke Cihamplas Bukhari, pasaran ke Jawa Muslim, tamat diawalkan ke akhir matak. Ya semuanya kabahas termasuk sai doa. Kita buka riwayat Abi Daud. Bismillahi urkika min kulli sayin yu'dika min sari kulli nafsin au ainin hasidin Allahu yastaghitha bismillahi urkika. Jibril meruqyah baginda Nabi, beliau memakai doa ini. Selanjutnya apa? Nabi SAW juga pernah membaca Al-Quran dan doa-doa yang maksur pada air untuk Sabit bin Qais radhiyallahu anhu, lalu memerintahkan untuk memercikan air tersebut pada dirinya. Jadi Jibril membacakan doa kepada air untuk meruqyah Nabi, oleh Nabi langsung diminum. Terus Nabi meruqyah juga kepada Sabit bin Qais. Ini hadis riwayat Muslim ini mah.
Itu juga disilahkan untuk dipakai wudhu, dipakai mandi. Aisyah yang mempersilahkannya. Artinya berdoa pakai media air itu dibolehkan. Tapi tetap yang mungkin dikhawatirkan oleh orang Persis, orang Muhammadiyah tuh, orang awam bisa nyangka anu nyageurkeun teh lain Allah, tapi cai eta yang harus dihuit ku ibu tuh. Dan doa mah sebenarnya bukan ada di air, Pak. Hanya memang Nabi mencontohkan seperti itu, ya kita melakukan itu. Saya pas ngaji di Manonjaya, Uwahoer dulu, ya namanya ulama besar. Pak, ya doanya mustajab. Gaduh jemaah. Nini. Nitah budak menta cai doa Pak Uwahoer. Jam 4 sabab nyeri mastaka geus teu kiat. Wah geus mun urang mah geus adu glajer Pak. Teu kuat kukurilingan asa muter. Akhirnya jang geus ku bodrek geus ku oskadon geus sagala rupa teu mental. Jug ka mama ajengan Manonjaya gancang ka Uwahoer menta cai pangdoakeun. Akhirna Pak budak teh jam 4:30 ti lemur turun ke pesantren Manonjaya. Naon menta doa lewat cai. Ya ku mama Hoer teh diambil caina terus pa didoakeun pakai sholawat ya, sholawat sifa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaihi wa nuril absari terus Allahumma robban nasi bla bla bla. Isberes doakeun jugjang sok inumkeun ka sinini. Jam 5:30 hujan rintik-rintik. Melewati sungai, di sungai itu jembatan teh hanya pohon kelapa. Nya budak teh meureun Pak. Mawa cai kigioan. Akhirna hampir ti soledat, hampir jatuh ka wahangan anu ya keur meujeuna ngagulidag. Akhirnya tapi dia keburu deket loncat. Pas loncat si caina teh bahe. Caina bahe Pak. Eta budak bingung. Naik balik deui Gus jauh Pak, jabang ngelewati sungai nu keur ya ngagolak caina. Ieu ya keur ieun lah, keur caah. Ari rek dilanjutkeun, ieu cai doana. Sini nih pasti kecewa. Mangkani keur adu belajar eta budak baong. Deur we nyiuk ti solokan. Iuk we ti solokan cai. Datang teh geus magrib, make cempur. Samar-samar Pak teu apal mana cai solokan anu kiru, mana cai enteh teu apal. Eta mah ujang alhamdulillah mati geus teu kuat, nini teh geus teu kuat pada arek salat magrib. Gancang caina ka dieu, budak teh bari jeung ngadeg-deg eta teh apa? Caina teh cai somera, cai solokan anu kiruh teh apa? Da eta mah si nini teu antah parah regot teh budak teh keun ka meureun deui kieu. Meureun deui. Naon Pak? Teu menta menitan. Langsung tiba-tiba cenghan. Ujang Gusti, ieu nya nu dingarangkeun karomah teh. Kan keajaiban di dalam Islam itu aya genep. Aya irhas, aya mukjizat, aya karomah, aya maunah. Maunah bukan mauneh. Ya, ada ihanah, ada istidraj. Nah iya meureun karomah teh. Pak, saatos nginum cai eta langsung cager. Budak nu aneh mah. Nah, ada lain cai nu didoakeun ku mama. Eta mah cai solokan tapi nah bisa cager. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian budak eta teh masantren di Manonjaya pas nerangkeun tentang horikul adat, Mama Hoer manehna ngacung. Mama punten. Abi kapungkur. Masihan cai doa ti mama, tapi eta cai teh sabenerna lain cai doa. Yo dasar maneh nurus tunjung cek kan ini sia kawalat cek Mama Hoer teh. Tapi eta mah leres Mama Hoer da langsung damang. Mama Hoer senyum cek Mama Hoer. Nu nyageurkeun mah lain cai. Cai mangan ukur wasilah saja, hanya media saja. Anu nyageurkeun mah Allah. Kan sok aya lamun geus ngadoa teh cai teh langsung ditutup kan? Jiga bensin paur nguap. Jadi geus ngadoa teh Al-Fatihah, gacang tutupan gacang. Wah langsung ti buburuannya ditutupan. Mak nah meuni kudu gancang-gancang. Doana bisa keluar deui. Nah ieu teh teu ngarti.
Cai doa mah teu nempel dina doa mah teu nempel dina cai. Doa mah ti Allah, cai mah wasilah. Memang dicontohkan oleh Nabi berdoa kepada air, meruqyah kepada air. Ini hadisnya sahih. Sok lakukan, tapi jangan beranggapan doa nempel dina cai, jangan beranggapan yang menyembuhkan itu air. Mudah-mudahan jadi maklum adanya, kita hormat kepada Persis, kepada Muhammadiyah, kepada Salafi, hormat karena saudara kita sahadat nasarua, salat nasarua, zakat, puasa, hajina, tapi lamun aya ngabidahkeun ka urang entong cicing kaluarkeun dalil-dalilna. Ustaz da teu katalar dalilna nya sina sumping we ka Darul Ihsan di Cipageran, Pak, di luhur, di Cimenteng Jalan Martasik, atawa di Bandung di Banjaran, ya di Tiang Roket Ciherang. Itu ada pesantren Pribados. Ayeuna tos aya 4 cabang di Cimahi, Cipageran, di Banjaran, di Subang sareng di Ciwidey. Mohon doanya Ibu bisi boga barudak, hoyong masantren, sok pasantrenkeun di Simkuring, kurang didik, kurang atik, mudah-mudahan bijal-bijalna berilmu sareng. Atur nuhun silaturahimna, mudah-mudahan kurang sadayana panjang umur sehat, kabeh tina pandemi, sareng mudah-mudahan ngariung teh sanes syukur di dunia hungkul, jaga diriungan di surgana Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapihatur, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.